Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing berdasarkan informasi yang saya dapatkan. Ya, mungkin ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu ya, yang berada di PTS. Jadi, disclaimer dulu bahwasanya saya di sini hanya sekedar sharing berdasarkan informasi yang saya dapatkan. Saya mencoba untuk membawakan materi ini ya, mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya dengan baik sehingga Bapak Ibu juga bisa memahaminya. Jadi apa yang akan saya sampaikan di sini itu berkaitan dengan strategi percepatan kinerja pada perguruan tinggi swasta ya. Jadi kalau untuk perguruan tinggi negeri saya tidak mau terlalu mendiskusikannya terlalu panjang. Nah, saya lebih tertarik untuk mendiskusikan hal ini terkait dengan kinerja PTS ya, perguruan tinggi swasta. Nah, ini adalah informasi umum yang berkaitan dengan perguruan tinggi swasta, di mana perguruan tinggi, bukan hanya perguruan tinggi swasta sih, tapi hanya perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi itu merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Kemudian kalau kita berbicara tentang perguruan tinggi swasta itu atau yang disingkat dengan PTS, itu merupakan perguruan tinggi yang didirikan atau yang diselenggarakan oleh masyarakat atau yang lebih kita kenal sebagai yayasan ya, yang lebih banyak kita kenal sebagai yayasan. Kemudian ada Tridharma perguruan tinggi yang disebut sebagai Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, siapa objeknya di sini? Yaitu tentunya adalah kita sebagai seorang pendidik, yaitu dosen. Ya. Nah, pengukuran kinerja perguruan tinggi itu dapat kita lakukan berdasarkan peringkat akreditasi dari BAN PT ataupun yang saat ini itu ada di LAM ya. LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri. Ini kita akan berbicara lebih panjang terkait dengan akreditasi ini ya, tidak terlalu panjang juga sih sebenarnya. Kemudian dari akreditasi ini sebenarnya ada hubungannya dengan capaian indikator kinerja utama atau yang disebut dengan IKU. Di sini yang menjadi tolak ukur suatu perguruan tinggi itu atau keberhasilan suatu perguruan tinggi itu jikalau tolak ukur pencapaian indikator kinerja utamanya itu memenuhi persyaratan yang ada ya gitu, dan itu tidak mudah ya. Nah, setelah itu akan dilakukan klasterisasi perguruan tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada yang disebut dengan klasterisasi madya, utama, dan lain sebagainya. Nah, semacam itu. Jadi ada hubungannya dengan akreditasi ini ya. Jadi kalau sebenarnya akreditasi kita baik, kemudian indikator capaian kinerja utamanya itu juga baik, maka klasterisasi kita tentunya juga akan lebih baik ya. Mungkin kita akan masuk ke klasterisasi utama ya, semacam itu ya. Nah, bagaimana kita memahami sebenarnya indikator kinerja utama atau IKU? Jadi IKU ini akan menjadi landasan transformasi pendidikan tinggi pada suatu universitas atau PTS ya, di mana kita akan mengetahui bahwa apa saja yang menjadi indikator di dalam IKU itu. Yang pertama itu adalah lulusan mendapat pekerjaan yang layak. Artinya seperti apa? Jadi lulusan-lulusan kita yang dari universitas PTS yaitu yang menjadi patokannya itu karena adalah yang mahasiswa itu bisa lulus ya, misalnya tepat waktu, kemudian setelah lulus itu adalah mungkin kurang dari 6 bulan dia sudah mendapatkan pekerjaan, dan yang terpenting itu adalah sesuai dengan bidang ilmu. Itu yang menjadi patokan, itu yang selama ini terjadi ya. Padahal kenyataan ya, kalau di lapangan itu ada kita bekerja itu ada kalanya tidak sesuai dengan bidang ilmu. Yang menjadi pertanyaan besarnya adalah di Indonesia, karena ini sudah menjadi suatu rule ya, suatu aturan yang berkembang atau yang terjadi di Indonesia.
sehingga yang disyaratkan oleh suatu universitas untuk meluluskan meluluskan mahasiswanya dan mahasiswanya itu untuk mencari pekerjaan itu harus yang sesuai sebidang gitu ya. Padahal kalau kita melihat di dunia luar, kebanyakan ya, dan itu sudah juga dilakukan penelitian, lebih dari 90% lulusan itu bekerja tidak sesuai dengan bidang ilmu ya. Ada juga kemudian kita banyak mendengar ya, apakah kemudian ilmu yang mereka dapatkan sewaktu S1 itu ataupun S2 dan lain sebagainya itu sia-sia? Ya, tidak ada sebenarnya pendidikan yang sia-sia ya. Kemudian iya ya, lulusan itu juga termasuk di dalam hal upah ya. Upah, dia mendapatkan upah ataupun gaji ya. Kemudian apakah dia menjadi wirausaha yang sesuai dengan bidangnya ataupun dia melanjutkan studi. Nah, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus ya. Dalam hal ini misalnya seperti magang, kemudian proyek desa, mengajar, melakukan riset ya, bisa riset collaboration antara mahasiswa ataupun juga dengan dosen, kemudian berwirausaha ataupun melakukan yang namanya student exchange ya, atau yang disebut dengan pertukaran pelajar ya. Nah, kalau magang ini sebenarnya kebanyakan di dalam tolak ukur atau kebanyakan di dalam pandangan universitas itu adalah terutama PTS itu adalah magangnya ya kalau bukan bersama industri ataupun bersama lembaga-lembaga masyarakat yang lainnya. Padahal yang namanya magang itu ya kita bisa yang namanya internship ini di kampus-kampus ya ternama gitu, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, saya mengamati beberapa universitas sejauh ini terutama di tempat saya studi itu sejauh ini, mahasiswa-mahasiswa yang internship itu kebanyakan, semuanya, bukan kebanyakan, tapi semuanya adalah universitas-universitas dari negeri, dalam negeri ya, universitas negeri maksudnya ya. Tidak ada yang sejauh ini yang internship itu dari universitas swasta. Nah, saya tidak tahu apakah dosen-dosen di PTS itu punya punya pengetahuan, pemahaman, informasi yang lebih yang bisa diberikan kepada mahasiswa kalau sebenarnya Kemendikbudristek itu di bawah naungan Menteri Pendidikan itu ada program yang namanya internship ya, baik terutama internshipnya ke universitas-universitas luar negeri. Nah, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Nah, saya tidak tahu apakah dosen-dosen itu memiliki kapasitas yang cukup untuk memberikan informasi tersebut sehingga mahasiswa itu tidak monoton bahwa kita internshipnya adalah di industri ataupun di lembaga masyarakat yang lain. Tetapi tidak terlepas dari kasus yang baru-baru ini terjadi ya, yang misalnya ada katanya ada pekerjaan paruh waktu di Jerman yang kemudian memakan beberapa korban mahasiswa di universitas-universitas negeri. Itu yang harus juga dipahami ya. Kemudian yang kedua itu adalah dosen berkegiatan di luar kampus ya. Misalnya dosen itu tidak monoton hanya berada di dalam kampus saja. Artinya dia perlu yang namanya mengupgrade ya, atau mengupdate informasi-informasi yang bisa menambah skill dosen tersebut ya. Itu dia harus bisa mengutarakan tersebut, harus bisa mencari informasi tersebut. Nah, seperti apa? Jadi dia bisa mencari pengalaman di industri atau berkegiatan di kampus lain. Nah, itu penting gitu ya. Jadi kalau dulu di tahun-tahun 2016-an, 2017-an itu ada yang calon-calon dosen itu justru mereka mendapatkan internship di universitas-universitas negeri ternama di Indonesia. Nah, semacam itu. Itu sebenarnya bagus ya untuk menambah wawasan mereka ya. Macam itu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah praktisi mengajar di dalam kampus. Nah, ini yang sering kali happening ya. Kemudian untuk praktisi mengajar ini itu sudah juga dimasukkan di dalam program MBKM dan juga
merupakan ini juga dimasukkan di dalam pelaporan BKD. Jadi teman-teman dosen yang mau berkolaborasi dengan para praktisi-praktisi yang sudah berpengalaman itu bisa dilakukan ya, bisa dilakukan. Nah, hanya saja saya tidak tahu metodenya seperti apa ya, pelaksanaan di lapangannya seperti apa, tetapi ini akan membantu sebenarnya dengan praktisi mengajar itu akan membantu dosen itu bisa mengurangi aktivitas mengajarnya ya di kampus. Nah, salah satu yang membuat kita itu tidak produktif ya di dalam di dalam kita melaksanakan kegiatan Tridharma, atau kita tidak produktif di dalam menunjang Tridharma kita di bidang 2, dalam hal ini adalah penelitian dan publikasi, itu karena kita kebanyakan mengajar. Nah, gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan adanya praktisi mengajar itu akan terbantukan, kita akan mengurangi jam mengajar kita karena kita akan berkolaborasi ya dengan praktisi-praktisi yang handal. Nah, proses praktisi ini bisa dilakukan secara insidensial ya. Artinya insidensial itu kita melakukan hanya cuma beberapa kali pertemuan atau full 1 semester. Gitu. Itu bisa tinggal dirancang maunya seperti apa. Nah, gitu ya. Tentunya sama dosen yang bersangkutan. Kemudian yang kelima itu adalah hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapatkan rekognisi internasional, atau dia mendapatkan pengakuan ya. Internasional sebenarnya bukan hanya internasional tetapi juga nasional, tapi nasional itu sudah masuknya adalah di kalangan masyarakat ya. Bahkan kalau industri ya, terutama kalau kita menghasilkan yang namanya paten ya. Jadi hasil riset dan pengabdian yang dimanfaatkan. Kemudian yang keenam itu adalah program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia ya, dalam hal ini adalah kurikulum, kemudian magang dan penyerapan lulusan. Nah, itu bisa dilakukan sebenarnya bersama dengan universitas-universitas luar negeri. Tapi kebanyakan ya universitas di luar negeri itu dia mintanya kadang di luar dari standar yang kita miliki gitu ya, karena mereka menganggap bahwa mungkin labnya sama dengan kita ya. Jadi kalau terutama kalau di kampus saya tempat studi itu, mereka mintanya adalah riset bareng ya, riset bareng. Tetapi masalahnya kita keterbatasan dengan alat-alat, sehingga kalau masalah yang akan diangkat kita tidak kekurangan ya. Tetapi ketika misalnya kita dihadapkan pada situasi bahwa kita perlu untuk menganalisis suatu sampel dengan alat ini dan kita tidak memiliki itu, yang pada akhirnya mereka berpikir bahwa kita bisa melanjutkan kerjasama ini apa enggak, seperti itu. Kemudian kelas yang kolaboratif dan partisipatif ya. Jadi dievaluasi berbasis proyek, kelompok atau metode studi kasus ya, case study dalam hal ini ya, di mana mahasiswa itu semestinya harus lebih didorong ya, atau emphasize-nya itu harus kelas-kelas yang bisa berbasis project sebenarnya, atau problem based learning gitu ya. Jadi bisa ada permasalahan-permasalahan yang di masyarakat terutama yang bisa kita pecahkan masalah tersebut ya, bisa kita ada problem solving-nya gitu ya. Nah, kemudian yang ke-8 itu adalah program studi berstandar internasional. Nah, ini saya kira kalau untuk PTS di dalam video saya yang lain itu kan saya bilang bahwa terutama dengan ini yang berkaitan dengan kesejahteraan dosen, itu saya bilang bahwa tidak semua PTS itu atau perguruan tinggi swasta itu memiliki kapasitas finansial yang cukup atau yang memadai ya. Oleh karena itu kalau kita mau berbicara tentang studi internasional berstandar internasional, itu kita harus melihat dulu kapasitas universitas kita itu semacam apa. Nah, sebenarnya banyak jalan, banyak program ya yang ditawarkan di dalam studi internasional ini ya, terutama kalau kita berkaitan dengan tidak selalu monoton bahwa mahasiswa tersebut sebenarnya harus mengajar harus belajar di
kayak seperti dia mendapatkan apa, mendapatkan transkrip gitu ya. Bukan, tidak hanya semacam itu sebenarnya. Tetapi kalau dia mendapatkan transkrip itu jauh lebih bagus. Itu jauh lebih bagus. Nah, untuk formula klasterisasi itu yang terjadi tahun 2023 itu ada kriteria penilaiannya kurang lebih seperti yang ada di tabel di bawah ini ya. Ada yang di bawah ini ya, Bapak bisa lihat nih, di mana ada kelembagaan, itu pembaginya bisa institusi dan prodi ya. Karena di dalam universitas itu kan ada institusi, ada juga prodi, kemudian jumlah indikator penilaiannya itu adalah 6 dan 4. Dia memiliki bobot persentasenya itu adalah 15%. Kemudian ada kelayakan intelektual, dalam hal ini adalah autor, atau autor itu dalam hal ini adalah SDM-nya ya. Jumlah indikator penelitiannya, penilaiannya itu adalah 9, kemudian bobotnya itu 10%. Kemudian ada penelitian ya. Penelitian itu juga adalah dalam hal ini adalah dosennya sendiri. Jumlah indikator penilaiannya itu 4. Nah, saya tidak tahu di sini apakah penelitian itu yang termasuk dalam penelitian nasional, lokal ataupun internasional gitu. Dan saya kira di dokumen klasterisasi pasti sudah ada. Kemudian ada pengabdian masyarakat juga ya, sama nilainya 4 dengan bobot 15. Yang tinggi itu adalah ini publikasi ya, publikasi jumlah indikator penilaiannya itu adalah 32 ya, 32. Nah, ini yang harus pahami. Jadi kalau misalnya dosen-dosen memiliki banyak publikasi, sebenarnya kita harus memberikan dia apresiasi terhadap publikasi yang dia hasilkan, karena itu adalah akan berdampak besar terhadap klasterisasi yang akan meningkatkan reputasi suatu universitas. Jadi kalau kita lihat di sini adalah indikator penilaiannya 32 dengan jumlah persentasenya adalah 25 yang paling tinggi, maka itu yang sebenarnya harus di-push ya. Jadi kalau saya lebih mendorong bahwa yang 32 yang publikasi dan kekayaan intelektual itu penting. Itu penting ya. Jadi kalau kita memiliki SDM yang mumpuni ya, artinya jumlah S3-nya itu lebih banyak, kemudian punya banyak juga profesor, maka kita pasti sudah akan masuk di klasterisasi yang tertinggi itu di situ ya. Kemudian itu akan berpengaruh terhadap penerimaan jumlah mahasiswa. Saya yakin seperti itu. Nah, kemudian SDM ya, sumber daya manusia institusi, dalam hal ini adalah institusi ya. Itu ada 6. Kemudian revenue generating ya, artinya kayak seperti kita mendapatkan, artinya dana-dana penunjang ya, atau yang dalam hal ini bisa yang mensupport penelitian kita atau pengabdian kita itu tidak hanya bersumber pada one resource gitu ya, tetapi ada other resource. Jadi ada sumber-sumber yang lain, misalnya dari industri lah atau dari lembaga-lembaga yang lain. Nah, total jumlah indikator penilaian itu ada 66 ya, dengan bobot persentase itu adalah 100. Nah, itu adalah ininya, formula klassifikasinya. Nah, instrumen akreditasi perguruan tinggi itu sekarang itu kan sudah ada 9 ya kriteria ya, mulai dari kriteria visi misi, tujuan dan strategi, kemudian tata pamong, kemudian ada kriteria mahasiswa, sumber daya manusianya, kemudian ada keuangan, sarana dan prasarana, kriteria pendidikan, kemudian penelitian, pengabdian masyarakat, dan luaran capaian Tridharma. Nah, itu sudah berbeda dengan yang sebelum 2021 atau 2022 gitu. Nah, yang menentukan sebenarnya ini bisa tercapai dengan baik, suatu percepatan PTS itu bisa melonjak dengan baik, itu adalah kualitas SDM dosen sebagai kunci faktor utamanya di situ. Jadi kalau kita memiliki SDM yang mumpuni ya, artinya jumlah
jumlah profesor maupun S3-nya itu lebih banyak, saya tidak berbicara tentang kualitas dari dosennya ya. Karena bahkan mungkin ada yang S2 tapi dia jauh lebih berkualitas dibanding S3, itu layak kita memberikan apresiasi gitu. Nah, kemudian strategi percepatan kinerja PTS melalui kualitas kinerja dosen itu bisa dilihat dari segi profesional, ya, pendidik atau karir lain, kemudian ilmuwan yang produktif. Artinya ini ada kalanya ya, saya bingung ya, di beberapa kampus itu ada kalanya kalau kita memiliki teman-teman yang produktif itu dijulitin, dicemburuin gitu ya. Tidak diberikan apresiasi bahwa bisa menjadi sebagai sumber motivasi beli orang nih, yang misalnya, kalau dia misalnya produktif, saya juga harus lebih produktif dong dari dia. Tidak dijadikan sebagai sumber motivasi gitu, tapi justru dijulitin gitu. Itu terjadi di beberapa kampus semacam itu. Nah, itu adalah bagian dari integritas. Nah, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ini perlu yang namanya pengembangan tridharma perguruan tinggi dan juga penguasaan ipteks, ya, itu penting gitu. Artinya apalagi sekarang itu kan kita lebih dihadapkan dengan yang namanya teknologi artificial intelligence. Jadi kalau saudara tidak menguasai teknologi, ya, artinya atau bahkan ketinggalan dengan informasi teknologi, ya sudahlah, kita tidak akan pernah berkembang semacam itu. Nah, tolak ukur pengukurannya seperti ini, ada ukuran kinerja dosen, ya, seperti apa, kemudian dia memiliki jabatan fungsional seperti apa, manajemen karirnya dia seperti apa. Artinya manajemen karir itu banyak yang dia sudah punya banyak publikasi dan bahkan berpotensi misalnya menjadi profesor, tapi dia tidak mau menjadi profesor. Itu ya, saya sangat disayangkan gitu ya, karena mungkin dia paham bahwa syarat untuk menjadi profesor setelah kehidupan setelah menjadi profesor itu lebih berat ya. Jadi ya mungkin dia berada bahwa dia sudah merasa puas dengan karirnya sebagai tidak menjadi seorang profesor gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau dia mengutamakan ke karir yang lebih tinggi, itu satu, bisa menguntungkan untuk dirinya sendiri, juga bahkan untuk lembaganya gitu. Kemudian ada peran individu dan peran perguruan tinggi. Nah, bagaimana kita melakukan skema pengembangan karir dosen? Ya, ini penting buat dipahami untuk bukan hanya sebagai dosen muda saja ya, tetapi dosen senior pun ya. Ada pengembangan karir mulai dari kita melakukan sertifikasi pendidik ya, dosen ya, mulai kita mendapatkan NIDN, kemudian mengurus jabatan fungsional kita pertama, kemudian kita bisa mengikuti yang nama sertifikasi dosen atau pendidik gitu. Selanjutnya ada pengembangan kompetensi profesional, studi lanjut ya, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi lanjut atau bahkan yang sudah S3 mau postdoc, itu silakan ya, karena kalau kita tidak memiliki fasilitas yang bagus, kemudian informasi yang kita dapatkan itu juga sangat terbatas, maka sebenarnya postdoc khusus untuk S3 itu penting juga ya. Kemudian kenaikan jabatan akademik dan pangkat yang secara reguler ya, artinya itu dilakukan secara terus-menerus. Kemudian ada pengembangan karya ilmiah, penelitian, dan publikasi ilmiah. Nah, itu dari mana kita bisa melakukan pengembangan karya ilmiah dan penelitian publikasi ini? Tidak ada cara yang lain selain kita, satu, research collaboration, kemudian banyak membaca, gitu, terutama publikasi-publikasi yang baru terbit. Nah, semacam itu. Itu satu-satunya hanya cuma di situ. Nah, ini adalah tangga stairs kalau kita mau melakukan skema pengembangan karir dosen ya. Saya tidak terlalu mau berbicara panjang lebar di sini. Di situ mulai dari lakukan perekrutan tenaga pengajar, kemudian ada kita naik ke asisten ahli, ya, ada yang lektor, kemudian lektor kepala sampai kepada guru besar. Nah, 3 kelompok usulan jabatan akademik atau pangkat dan golongan dosen ini adalah jabatan akademik dosen ya, pangkat dan golongan ya. Ada penata muda ya, asisten ahli itu mulai dari penata muda tingkat 1, golongannya 3B ya. Lektor kepala itu ada penata 3C dan penata tingkat 1, 3D. Kemudian
loncat ke lektor kepala itu adalah pembina 4A, pembina tingkat 1, kemudian pembina utama muda, ya, kemudian profesor itu ada pembina utama madya sampai pembina utama, ya, gitu ya. Nah, angka kredit minimalnya itu sudah tertulis di situ, ya, mulai dari 150, 200, 300, 400, 550, 700, 850 hingga 1050. Nah, kalau naik disingkatnya itu adalah AA, asisten ahli, lektor, L, kemudian lektor kepala, LK, profesor, atau GB, ya, guru besar, itu P, ya. Kemudian kalau loncat jabatan itu hanya bisa dilakukan satu kali, ya, dalam ini. Loncat jabatan itu adalah misalnya kita mau dari AA, kau mau ke lektor kepala. AA mau ke lektor kepala itu adalah kalau yang bersangkutan itu katakanlah dia masuk pertamanya itu katakanlah S2, ya. Kemudian dia sudah mendapatkan asisten ahli, kemudian dia S3 ini. S3, lulus dari S3 itu 3 tahun berikutnya atau kurang dari 2 tahun atau kurang dari 3 tahun, itu dia bisa loncat ke lektor kepala asalkan dia sudah memenuhi persyaratan, misalnya yang diminta publikasinya berapa. Nah, itu dia loncatnya ke lektor kepala karena dia sudah lulus S3. Nah, gitu. Nah, ataupun yang dari lektor bisa ke guru besar. Jadi yang misalnya juga yang bersangkutan itu katakanlah S2 sampai lektor, itu dia jabatan fungsionalnya S2 lektor ke lektor. Entah itu lektor 200, 300, kemudian mau ke guru besar itu kurang dari 3 tahun atau lebih dari 3 tahun, maka publikasi yang diminta minimal 4. Itu. Nah, begitupun dengan yang lain, ya. Yang lain misal kalau yang naik pangkat reguler, ya dia step by step gitu, ya. Misalnya ke lektor kepala ke GB. Nah, itu. Nah, tinggal Anda maunya skemanya yang mana ini. Nah, kemudian kenaikan jabatan reguler, pangkat pengangkatan pertama asisten ahli ke lektor, kemudian lektor ke LK ke profesor, ini bisa hanya yang dibutuhkan satu artikel, ya, sebagai penulis pertama gitu. Ini kalau dilakukan step by step, artinya dilakukan secara reguler, ya. Nah, apa saja yang diwajibkan dan disarankan di sini? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di tabel tersebut, ya. Nah, kemudian kalau syarat khusus untuk naikkan jabatan, nah, jadi ini yang dijadikan sebagai syarat khusus untuk, terutama kalau kita mau ke guru besar misalnya, semacam itu, ya. Itu kalau lektor itu jurnal nasional itu wajib, sedangkan yang lainnya itu adalah disarankan. Itu kemudian lektor kepala yang magister, ya. Kemudian kalau lektor kepala doktor itu jurnal nasional wajib, sedangkan yang lainnya itu disarankan. Kalau yang profesor, jurnal nasional itu yang disarankan, bukan wajib, tapi jurnal nasional terakreditasi atau bahkan jurnal internasional sebenarnya itu yang diwajibkan, ya. Nah, syarat khusus naik jabatan, kenaikan jabatan loncat, yang tentunya kalau kenaikan jabatan loncat itu tidak bisa yang S2 langsung dari asisten ahli ke lektor, ya. Enggak, harus S3 dulu. Harus S3 dulu. Jadi itu bisa dilakukan harus S3. Jadi kalau yang AA ke lektor kepala itu 2 publikasi jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama, sedangkan kalau ke lektor ke profesor itu 4 jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama, dengan catatan kalau yang bersangkutan itu proses pengajuannya 3 tahun setelah lulus. Tapi kalau mau mengajukan 2 tahun misalnya setelah lulus, itu bisa yang diminta lebih dari 4. Itu entah itu 5, entah itu 6, itu bisa. Nah, mau tahu di mana informasi tersebut, Bapak Ibu bisa lihat di informasi di Q&A pada websitenya Kemendikbudristek. Kemudian kesesuaian antara pendidikan terakhir, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan ini juga penting untuk menuju ke guru besar. Jadi ada skema-skema yang saya mencoba untuk memberikan informasi, ya, gambaran kalau kita mau berkarir sebagai dosen kemudian sampai ke titik puncak karir sebagai seorang dosen, dalam hal ini adalah guru besar, maka kita perlu memperhatikan yang namanya pendidikan, karya ilmiah, dan bidang ilmu penugasan jabatan. Tuh, jadi kalau Bapak Ibu misalnya mendapatkan penugasan di tempat yang lain, perhatikan dulu, gitu, ya.
Jadi ada bidang ilmu penugasan jabatan, asisten ahli, kemudian lektor, lektor kepala dan guru besar, itu kemudian itu berkaitan dengan karya ilmiah dan juga ada korelasi antara juga pendidikan yang terakhir, baik itu S2 dan S3, itu penting. Nah, selanjutnya itu adalah pengangkatan pertama jabatan akademik asisten ahli, bisa menghasilkan buku rekonstruksi Islam misalnya ya, itu misalnya mulai dari pertama itu kita melakukan kualifikasi pendidikan ijazah S2, dalam hal ini kita memiliki KUM 150, kemudian ada tambahan angka kredit ya sebagai penunjang itu 10 poin. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 tahun, kemudian paling sedikit 1 kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga itu syarat khususnya publikasi di jurnal nasional sebagai penulis pertama. Nah, selanjutnya itu adalah pengangkatan pertama jabatan akademik lektor. Nah, kalau yang lektor itu tentunya pengangkatan pertamanya itu memiliki beberapa persyaratan di dalamnya. Misalnya kita harus memiliki ijazah doktor atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan atau program studi terakreditasi sesuai dengan penugasan. Kemudian pangkat paling rendah penata golongan ruang 3C bagi dosen PNS ya. Itu syarat selanjutnya sama dengan pengangkatan pertama pada jabatan asisten ahli. Nah, kalau yang mau asisten ahli ke lektor itu paling sedikit 2 tahun menduduki jabatan asisten ahli dulu, baru dia bisa mengajukan kenaikan jabatan fungsional. Kemudian telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan, juga memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama. Sebenarnya ini kalau kita berbicara jurnal nasional kan tidak terlalu berat sebenarnya. Nah, selanjutnya itu adalah mengapa penelitian dan publikasi itu penting? Ya, karena kita berada di lingkungan dunia pendidikan ya, apalagi kita sebagai seorang dosen. Dosen itu kan bukan hanya berkecimpung di dunia mengajar, bukan hanya berkecimpung di dunia pengabdian, tetapi juga kita harus melakukan yang namanya riset dan publikasi. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk sebenarnya mengupdate informasi itu atau mengembangkan skill kita itu melalui publikasi juga gitu ya. Mulai dari kita misalnya membiasakan budaya baca, budaya menulis, kemudian budaya jujur ya, tidak plagiat misalnya, kemudian budaya berbagi, budaya menghargai orang lain, budaya berpikir analitis, kemudian budaya dialog ya, bermusyawarah. Nah, hal ini itu berkaitan dengan yang namanya critical thinking, teamwork ya, skill, ICT skill, kemudian bisa literasi skill dan juga presentation skills. Nah, ini adalah beberapa manfaat yang bisa diambil ketika kita berhasil publikasi ilmiah. Jadi publikasi adalah our main assets dan reputation ya. Kemudian hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk laporan penelitian itu termasuk dalam bentuk skripsi, tesis ataupun disertasi. Akan tetapi tidak dalam tulisan dalam bentuk artikel untuk dimuat dalam jurnal ilmiah. Tidak ada manfaatnya bagi orang lain. Kemudian jika dipublikasikan dalam jurnal ilmiah itu bermanfaat bagi diri sendiri, lembaga tempat kerja, negara maupun masyarakat luas. Nah, ini adalah bagaimana kita sebenarnya memetakan embanan penelitian dan publikasi setiap periode. Jadi ada embanan perguruan tinggi, kemudian embanan fakultas, embanan prodi maupun embanan dosen. Nah, tridharma perguruan tinggi itu adalah harus merupakan bagian dari visi misi tujuan dari perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu sebenarnya harus memasukkan yang namanya visi misi tridharma perguruan tinggi ini. Dalam hal ini adalah kalau kita sudah mengetahui ya lah, kalau yang namanya tridharma perguruan tinggi itu kan yaitu mencangkup tentang pendidikan, pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, reputasi dan sustainabilitasnya perguruan tinggi itu penting di dalam tridharma perguruan tinggi. Nah, kompetensi wajib dosen itu ada kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian maupun sosial. Sedangkan tridharma perguruan tinggi itu ada dharma pendidikan, penelitian dan publikasi serta masyarakat ya. Nah, ketiga dharma ini hanya dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan ya.
karena saling terkait dan mendukung satu sama yang lain. Nah, contoh form embanan dosen ya, kalau pendidikan misalnya mengajar sesuai dengan RPS sebanyak 14 kali pertemuan tiap mata kuliah seperti yang ditugaskan oleh program studi di luar dari UTS dan UAS ya. Kemudian membimbing praskripsi dan skripsi atau membimbing proposal dan skripsi, kemudian melakukan pengujian proposal dan skripsi, menjadi visiting lecture pada International Lecture Exchange, kemudian menjadi visiting lecture pada National Lecture Exchange, kemudian menyelesaikan pendidikan S3-nya atau mulai melakukan pendidikan S3, kemudian bisa sebagai dosen praktisi, dalam hal ini adalah konsultan, komisaris, narasumber, atau DUDI, ya, dunia usaha, dunia industri. Yang ke-9 itu bisa membimbing KKN, praktek kerja lapangan, kemudian ada PKM, kompetisi mahasiswa, MBKM di setiap semester. Nah, kalau untuk penelitian, ya kita melaksanakan penelitian dengan skema pendanaan internal, kemudian mengajukan hibah penelitian pendanaan eksternal, dalam hal ini ada DRPM, ya, dalam hal ini DRPM Dikti, kemudian penelitian pendanaan eksternal non DRPM, melaksanakan penelitian dengan skema kerjasama nasional maupun internasional, mempublikasikan artikel di jurnal internasional bereputasi, kemudian mempublikasikan artikel di jurnal nasional minimal Sinta 4, bisa menghasilkan buku ajar, book chapter, modul, kemudian bisa sebagai media, menulis di media cetak ya, baik itu media nasional maupun internasional, serta aktif di dalam pemateri seminar-seminar nasional maupun internasional. Nah, kalau ini emban sebagai dosen, jadi bisa sebagai pemateri makalah di seminar nasional, atau invite keynote speaker di international conference, bisa menjadi editor board di jurnal internasional ya, bereputasi, menjadi editorial board di jurnal nasional, reviewer di jurnal internasional, reviewer di jurnal nasional, kemudian reviewer di conference internasional, kemudian mempublikasikan artikel di proceeding internasional terindeks, kemudian tidak terindeks, ataupun yang proceeding nasional, juga menghasilkan hak paten dan kekayaan intelektual yang lain. Nah, kalau untuk yang pengabdian masyarakat, itu tentunya ini fokusnya kita melakukan pengabdian kepada masyarakat, baik itu internal, eksternal, dalam hal ini ada nasional, kemudian eksternal dalam yang lain misalnya internasional, kemudian kita menghasilkan artikel pengabdian masyarakat, juga mengikuti workshop-workshop pendampingan kepada pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh program studi. Nah, emban dosen jenjang karir, kita bisa mengikuti sebenarnya workshop-workshop penjenjang karir dosen. Ya, kemudian ada kenaikan jabatan fungsional, mengikuti sertifikasi profesi sesuai kompetensi keilmuan, mengikuti FGD keilmuan, serta mengikuti kegiatan penciri fakultas. Nah, selanjutnya itu adalah menjadi anggota dalam suatu panitia badan pada perguruan tinggi, menjadi anggota organisasi profesi yang berperan serta aktif sebagai narasumber dalam pertemuan ilmiah yang ditugaskan oleh program studi, serta beberapa berperan serta aktif sebagai peserta dalam pertemuan ilmiah yang ditugaskan oleh program studi. Nah, ini adalah emban penelitian dan publikasi pada tahun yang direncanakan sebenarnya ya. Misalnya artikel jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional non indeks itu targetnya katakanlah 20 punya target. Kemudian jurnal internasional bereputasi 60. Artikel dosen di seminar nasional bereputasi itu 20. Kemudian artikel dosen di seminar internasional bereputasi itu adalah 60. Artikel dosen di seminar internasional sebagai co-host itu adalah 20. Nah, keterangannya ini ya, bisa disintas 1 sampai 4. Jika non-indeks bisa di DOAJ atau EBSCO dan lain-lain ya. Kemudian terindeks yang memiliki SGR atau impact factor itu punya misalnya 40 gitu ya. Kemudian proceeding nasional itu adalah 20 dan proceeding internasional bereputasi itu adalah 40. Nah, publikasi pendukung penelitian dan publikasi yang lain, jadi
setiap dosen itu wajib sebenarnya berkontribusi pada capaian target, baik sebagai first author maupun co-author di level nasional maupun internasional, sesuai dengan emban yang disepakati dengan Kaprodi masing-masing. Kemudian merupakan hasil penelitian mandiri ataupun kelompok atau hasil bimbingan tugas akhir dengan mahasiswa S1, S2, dan S3. Kemudian publikasi bersama mahasiswa disertai dengan authorship agreement form. Fasilitasi itu bisa workshop series, pembentukan kelompok klaster penelitian dan publikasi, kemudian ada pembiayaan, baik juga ada reward, ya, juga ada pencapaian target secara kolaboratif dan koordinatif. Nah, ini adalah contoh workshop seriesnya, bisa dilihat dari tabel ini. Dan ini ada daftar kelompok penelitian dan publikasi, ya. Misalnya kita punya mentoring siapa, daftar publikasinya siapa, ya. Begitupun juga dengan yang lain gitu. Jadi punya, kalau misalnya AA itu adalah asisten ahli, kemudian CC itu adalah lektor dan lektor kepala, GB itu juga, ya, semacam itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, Bapak Ibu dosen. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.